Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Kekaisaran Bizantium tetap berdiri, memancarkan kekuatan dan pengaruhnya di panggung dunia selama berabad-abad. Sebagai pewaris warisan megah Roma, Kekaisaran Bizantium memahat namanya sebagai pusat kebijaksanaan, budaya, dan kekaisaran yang tak terkalahkan. Namun, di balik kemegahan gemerlap tersebut, Kekaisaran menyimpan fakta-fakta kelam yang mengguncang dasar sejarahnya. Intrik politik yang merajalela dan rahasia-rahasia kelam menyelimuti istana Konstantinopel, menciptakan bayangan yang menyertai perjalanannya sepanjang sejarah. Keberadaan Kekaisaran Bizantium menjadi makam bagi kisah-kisah tragis dan misteri yang belum terpecahkan yang dapat memikat siapapun yang menyelami lorong-lorong sejarahnya. Ketidakamanan dan kekejaman telah menjadi warisan gelap dalam sejarah kaisar-kaisar Bizantium. Konstans kedua menghadapi nasib tragis ketika kejam diserang di dalam bak mandinya, sementara Michael ketiga kehilangan kedua tangannya dalam upaya putus asa untuk membela diri dari serangan pedang yang kejam. Nikeporos Phokas, meskipun telah menerima peringatan tentang rencana jahat, tidak bisa menghindari takdirnya. Ia menjadi korban konspirasi karena istrinya yang curiga tanpa alasan menyembunyikan para pembunuh di kamar tidur mereka. Upaya untuk mencari di istana menjadi sia-sia karena ketakutan pengawal untuk mengungkap kebenaran. Malam itu, Kaisar ditikam secara fatal oleh tangan tersembunyi di dalam bayangan istananya sendiri. Kaisar Leo, dalam cerita yang tak kalah mengerikan, diserang secara tiba-tiba pada hari Natal oleh pembunuh yang menyamar sebagai biarawan paduan suara. Bertarung dengan gagah berani, ia memegang salib berat dari altar, berkelahi di sekitar Hagia Sophia hingga lengannya terputus dan nyawanya padam. Kegelapan tidak berakhir di situ, cara tidak hormat dalam pembuangannya ke dalam toilet menciptakan epilog yang mengerikan bagi kehidupan tumultu Kaisar Bizantium. Kekaisaran Bizantium memegang keyakinan bahwa tubuh yang cacat dapat meniadakan hak pewaris tahta. Oleh karena itu, para kaisar seringkali memilih untuk memutilasi saingan mereka daripada langsung membunuh mereka. Tindakan seperti membuat buta, memotong hidung, dan lidah menjadi populer di antara praktik mutilasi yang dijalankan. Seiring berjalannya waktu, pengebirian menjadi praktik yang paling umum di antara opsi tersebut. Dalam beberapa kasus, mutilasi dianggap sebagai alternatif yang lebih baik daripada eksekusi. Contohnya, John keempat Laskaris dapat bertahan hidup selama 40 tahun setelah mengalami kebutaan. Pada suatu ketika, Permaisuri Irene membutakan putranya yang memberontak di ruangan tempat dia melahirkannya. Sayangnya, pemuda itu akhirnya meninggal karena luka-lukanya beberapa waktu setelah peristiwa tersebut. Basil Lekapenos, dikebiri pada masa kecilnya, sebagai langkah pencegahan agar ia tidak menjadi masalah ketika dewasa. Tanpa memiliki pewaris, Basil kemudian menjadi figur penguasa yang berkuasa dan memerintah melalui sejumlah kaisar boneka. Ditumbangkan pertama kali pada tahun 695, Justinian II menghadapi nasib mengerikan ketika pemberontak tidak hanya menggulingkannya tetapi juga menyiksanya dengan memotong hidungnya dan membelah bagian tengah lidahnya sebelum mengasingkannya ke Crimea. Melarikan diri ke tanah Khazar, Justinian II merencanakan kembali ke tampuk kekuasaan. Sebuah kisah tragis terbuka saat seorang kaisar baru meyakinkan rakyat Khazar untuk membunuhnya, tetapi Justinian menerima peringatan dan secara pribadi menyiksa para pembunuh sebelum melarikan diri ke Bulgaria dengan perahu nelayan. Bergabung dengan Han Bulgaria, Justinian II berhasil kembali ke Konstantinopel, memimpin pasukannya melalui saluran pembuangan dan memberikan balas dendam menakutkan kepada musuh-musuhnya. Setelah merebut kembali tahta, ia memerintah selama 6 tahun berikutnya. Wajahnya yang terluka disembunyikan oleh hidung emas dan dibantu oleh seorang penerjemah untuk mengartikulasikan suara-suara sulit yang dihasilkan oleh lidahnya yang rusak. Namun, kekejamannya akhirnya membawanya kepada nasib yang sama pada tahun 711 ketika ia digulingkan untuk kedua kalinya, kali ini dengan musuh-musuhnya membunuhnya tanpa ampun. Kasim memainkan peran penting dalam pelayanan Kekaisaran Bizantium, mengemban berbagai posisi mulai dari pejabat istana hingga jenderal dan bahkan imam. Mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak mengancam tahta karena tidak memiliki keturunan yang dapat mewarisi posisi mereka. Namun,
Kasim seperti John the Orphanotrophos mendapatkan ketenaran dengan memanfaatkan hubungan keluarga untuk mencapai posisi tinggi. Keberhasilannya memberinya kekuatan sehingga seluruh keluarga Orphanotrophos akhirnya dikebiri dan diasingkan oleh seorang kaisar yang khawatir akan pengaruh mereka. Meskipun secara teknis ilegal dalam kekaisaran, praktik pengebirian sering diterapkan pada Kasim yang diambil sebagai budak pada usia muda, baik dari dalam maupun di luar kekaisaran. Beberapa orang tua miskin juga memilih untuk mengebiri putra-putra mereka dengan harapan bahwa mereka akan tumbuh dewasa untuk mendapatkan posisi menguntungkan di istana. Beberapa sumber dari era Kekaisaran Bizantium mencatat bahwa Kasim sering menjadi korban eksploitasi seksual karena dianggap menjaga penampilan yang muda. Meskipun secara resmi dilarang, praktik-praktik tersebut tetap berlanjut. Di tengah pemerintahan Kekaisaran Bizantium, intrik dan persaingan sengit terjadi antara Kasim dan bangsawan. Kaisar memerintah melalui kelompok-kelompok yang difavoritkan yang memiliki pengaruh signifikan, dan persaingan ini sering menjadi sumber intrik dan konflik di dalam istana kekaisaran.